Welcome back, selamat datang kembali di channel saya Turhab OTW. Sekarang lagi OTW mau pulang ya dari arah kaki gunungan daerah Prigen. Ini sekarang waktu menunjukkan pukul 8 malam. Untuk malam minggu kali ini terasa cukup lengang. Biasanya soalnya di sini tuh cukup ramai ya untuk orang-orang yang menuju daerah Tretes atau Trawas. Biasanya lewat sini kalau dari daerah sekitaran Pasuruan Sidoarjo. Orang jualan di sekitar sini juga apa ya, biasanya itu lumayan banyak loh di sini yang jualan. Entah kenapa sekarang kok ya bisa dibilang sedikit ya, mungkin cuma beberapa persen aja yang jualan. Semoga aja ntar nggak ada pemeriksaan atau apalah itu PSBB itu ya. Soalnya tadi di daerah jalan Masjid Jami itu ditutup. Jadinya mau ke Taman Dayu lewat situ nggak jadi, soalnya udah ditutup. Dari arah sebaliknya juga ditutup yang dekat tol itu. Gak ada lampunya ya, bahaya banget di sini. Waktu malam-malam pas di daerah gelap nggak ada lampunya, rawan. Kalau cari lawan arahnya masih fit atau masih segar sih nggak masalah. Kalau sama-sama ngantunya itu yang bahaya, soalnya kan nggak kelihatan. Mantap. Awalnya dingin segar, cocok banget buat kalian yang dari perkotaan yang ingin lepas penat. Daerah ini ya cukup asik lah. Selain hawanya yang dingin, banyak juga tempat wisata dan spot-spot foto yang lumayan bagus di daerah sini. Backgroundnya alam atau pegunungan masih bagus di sini. Untuk yang tinggal di daerah Sidoarjo, Mojokerto dan sekitarnya mungkin nggak asing lah daerah ini ya. Karena daerah sini itu bisa menghubungkan juga di daerah wisata Pacet ya. Pacet pemandian air panas itu daerah Mojokerto, bisa lewat daerah Trawas itu, Trawas lewat jalan pegunungan itu.
sekarang aku mau sedikit berkomentar ya tentang tempat nongkrong atau tempat ngopi yang kemarin aku posting di video sebelumnya itu. Karena kemarin belum sempat review atau ngasih penjelasan karena mic-nya hilang ya, sekarang baru beli mic kemarin itu. Kemarin itu untuk tempat atau lokasi tempat nongkrongnya Warkop Jurang itu nggak jauh ya dari sekitar area Tretes itu, nggak sampai ke arah Trawas mungkin itu. Misalnya itu ke kanannya cuma dikit, naik dikit itu aja udah nyampe kok kemarin itu. Nggak jauh lah. Mungkin kalau dari arah Mojokerto, Pacet atau Trawas itu agak jauh. Dan untuk tempatnya sih nyaman ya menurut aku. Soalnya kan setiap meja itu ada sekitar 2 atau 3 kursi lah yang cukup buat 2 orang, jadi untuk nongkrong sekitar 5 orang atau lebih masih nyaman lah. Kiranya nggak terlalu sumpek lah tempatnya ya, nggak terlalu penat, asik lah. Dan untuk makanan atau menu yang disajikan sih menurut aku itu asik ya, enak dan harganya terjangkau. Kalau dibandingin daerah kafe-kafe daerahku sih itu masih terbilang murah ya. Untuk kentang goreng 10.000 itu porsinya lumayan, nggak terlalu sedikit ya, lumayan banyak lah. Untuk minuman ya relatif ya, kalau menurut aku sih murah, soalnya kan kemarin aku pesan wedang jahe sama tambah serai itu 10.000, sama es teh kemarin es teh berapa ya, 5.000 7.000 mungkin es teh. Untuk teh hangat 5.000. Yang asik itu apa, gulanya itu dipisah, jadi kita bisa nakri sendiri kadar kemanisan dari minuman kita itu kan enak. Kalau awal-awal mungkin terasa kepingin nggak terlalu manis, bisa kasih sedikit, kalau pin lebih manis lagi ditambahin kan enak itu, jadi nggak bosan lah minumnya kita. Untuk tempat parkirnya cukup memadai ya, cuman kalau buat mobil, kalau buat kalian yang bawa mobil ke sana itu parkirnya di samping jalan pas ya, jadi nanti itu nggak ada tempat parkir khusus mobil, jadi parkirnya di pinggir jalan. Cuman ya nggak seberapa ganggu sih, nggak terlalu ke tengah juga kok, mobil lalu lalang masih bisa lewat. Sekalipun agak terhambat itu di sana nanti banyak yang bantu kok dari anak-anak warkopnya itu. Entah itu ada yang kesulitan untuk nanjak atau waktu sip-sipan kendaraan itu susah, mereka bisa bantu. Jadi enak, nggak terjadi macam kemacetan atau apalah itu Pak. Soalnya mereka itu cekap tanggap banget, ada apa dikit langsung disamperin gitu, jadi asik, nggak nunggu lama, masalah lekas beres. Untuk pelayanan atau servis dari warkop tersebut sih aku rasa baik ya, sekalipun tempatnya luas dan gimana ya, jauh dari tempat pembuatan minuman dan makanannya, jadi kita masih bisa
masih bisa nerima makanannya dengan cara dipanggil pakai toa. Setelah dipanggil pakai toa itu nanti mereka tahu, terus mereka kirim ke meja kita gitu. Jadi kita nggak perlu capek-capek lah nyamperin ke sana buat ngambil makanan atau minuman itu. Servisnya sih asik. Ada bakso juga di sana, cuman aku nggak nyobain ya, soalnya kemarin aku pas nyampe sana itu perut sudah agak kenyang habis makan soalnya sebelum berangkat. Gitu ya, juga nggak bayangin sih kalau bisa nemu tempat seperti itu di daerah itu, soalnya lama banget aku nggak lewat sana. Entah berapa tahun aku udah nggak lewat sana lagi. Soalnya terakhir tahu kabar kan di sana terjadi longsor, jadi mau ke sana itu masih mikir-mikir, apalagi waktu hujan kayak gini kan. Takutnya ada longsor atau ada apa gitu kan. Ya kalau waktu muda dulu entah ada longsor, banjir apa terabas aja gitu. Soalnya mau pengen kemana pun langsung. Kalau sekarang masih mikir-mikir ya. Mungkin karena tambahan usia itu. Mungkin minggu depan atau minggu selanjutnya gua bakal cari-cari lagi tempat nongkrong yang asik di daerah sekitaran Jawa Timur sini. Soalnya aku juga udah mulai capek ya PSBB ini. Udah penat kali di rumah itu. Ngapa-ngapain ya, otak kalau nggak di refresh setiap minggu ini pasti stres lah. Setiap hari kerja butuh refreshing lah sekali-sekali. Entah itu cuman jalan-jalan, motoran gitu kan, lumayan buat refresh otak, pikiran dan jiwa ya kan. Daripada diem aja di rumah itu pasti waduh. Kalau 1 bulan 2 bulan mungkin belum terasa, tapi kalau udah lama-lama sih pasti terasa banget itu. Soalnya aku sendiri udah ya gimana ya, udah nguat-nguatin lah buat gak kemana-mana itu, tapi ya gimana lagi, udah penat banget di rumah. Kemarin sih mungkin cuman jalan-jalan di daerah sekitaran Sidoarjo gitu aja ya. Soalnya kan dengar-dengar di mana-mana itu ditutup, Surabaya, Pasuruan, Mojokerto, semua rata-rata ditutup. Mau refreshing ke tempat-tempat yang asik itu masih mikir 2 kali. Takutnya nanti pas nyampe sana itu pas ditutup, waduh pasti kecewa banget lah, ya kan. Kalian tahu, pasti tahu kalau gimana rasanya kalau pas rencana mau ke sana tahu-tahu tutup. Pasti kecewa banget lah. Kalau deket sih nggak masalah, jauh itu rasanya kasihan ya kan. Kalau kita sendiri juga masalah, anak istri ini kasihan. Pengennya refreshing, nggak taunya cuman ngabisin bensin doang. Semoga aja PSBB ini lekas selesai, corona lekas selesai dan kembali normal. Kita bisa wisata kemana-mana, nggak mikir-mikir, nggak takut apa-apa, ya enak kan. Kalau masih kayak sekarang ini mau ke Malang, mau kemana itu masih takut, soalnya masih banyak tempat wisata yang ditutup. Bener sih, kemungkinan besar mungkin bisa aja ada yang buka, tapi takutnya kan tutup, soalnya kan kita juga jauh jaraknya. Kalau deket sih nggak masalah ya kan, tinggal melangkah lihat buka atau tutup nggak masalah. Kalau jauh itu yang susah, apalagi nggak ada teman di daerah sana gitu. Kalau Google atau internet sih kurang akurat ya kalau menurut aku. Soalnya itu kan belum tentu 100% aktual.
kecuali kalau dari pemberitahuan dari pengelola wisatanya itu sendiri ya. Kita sekarang udah memasuki daerah Gempol ya loh. Daerah Gempol Pasuruan, perbatasan antara Pasuruan dan Porong, Sidoarjo. Setelah Gempol, ujung kanan, perbatasan Sidoarjo dan Pasuruan. Di sekitar sini cuma dibatasi sama sungai ya. Kalau daerah sini ini, jadi di sungai sebelah mana ya? Kalau orang Jawa bilangnya itu sebelah lor, itu Sidoarjo. Kalau sebelah kidul itu Pasuruan. Kidulnya sungai Pasuruan, lornya sungai itu Sidoarjo. Sebelumnya sih aku sempat bingung ya. Aku kira Gempol ini masih ikut Sidoarjo, nggak taunya kalau kita ikut Pasuruan. Waduh. Daerah sini alhamdulillah jalannya juga lumayan enak ya. Soalnya dulu itu jalannya mending off-road lah daripada lewat sini. Hanya sekali lubang bergelombang dan ya gitulah, parah banget dari sini. Sekarang alhamdulillah udah dibenahi, meskipun udah nggak rata kayak baru gitu ya. Soalnya kan yang lewat di sini kan kendaraan besar dan rata-rata pasti overweight ya. Overweight macam inilah yang merusak jalan itu. Tekstur jalan yang kurang baik ditambah kendaraan overweight, jadi mudah rusak jalan. Checkpoint daerah Pasuruan Gempol Pasuruan masih kosong. Kalau mungkin kalau pagi atau siang mungkin ada tugas yang menjaga, kurang tahu lagi soalnya nggak pernah lewat sini waktu siang atau pagi. Di daerah Gempol ya, bentar lagi ngelewatin jembatan perbatasan ini antara Pasuruan Sidoarjo. Semoga aja nggak ada pengecekan atau apa, biar lancar nanti jalannya ya.
biasanya ada yang jaga loh. Gitu kan. Ini checkpoint ini. Checkpoint daerah Porong. Checkpoint PSBB Kabupaten Sidoarjo. Ada petugas, cuman nggak ada yang ngecek ya, cuman penyemprotan aja. Semoga aja kameranya nggak basah ini. Kita nyampe di pintu keluar pasar Porong ya. Setelah ini kita akan melewati Lumpur Lapindo. Mungkin kalian semua pada tahu ya, di Lapindo, Lumpur Lapindo, Lantas Sidoarjo. Yang sampai ini masih belum berhenti menyebutkan lumpur. Semoga aja lekas berhenti ya, nggak nyembur lagi. Soalnya di dekat, kalau dari Tanggul itu cukup dekat ya, dari daerah rumahku itu. Kalau daerah sini sih udah kemungkinan besar udah nggak ada aktivitas ya sebenarnya, tapi udah sangat dekat banget sama Tanggul ini loh. Di sini dulu banyak sekali desa, lewat gitu pasti ramai ya, banyak orang jualan, banyak perkampungan. Sekarang sunyi, sepi. Hanya petugas penjaga palang pintu kereta api yang masih berjaga di situ. Entah apa yang dia jaga, kebanyakan ya nggak ada juga yang lewat daerah situ. Tuh, mungkin karena gelap ya nggak kelihatan itu Tanggulnya. Mungkin next time aku bisa sedikit ngasih view lah tentang kondisi Tanggul Lapindo saat ini ya. Aku juga udah lama nggak lewat situ, nggak ke atas itu juga. Di sini jalan ini banjir, jalutan ke atas. Sejak itu udah nggak pernah lewat ke atas lagi, nggak pernah tahu kondisi Tanggul Lapindo gimana. Tahu aku sih tanggulnya ini makin apa ya, makin ditambah, makin ditinggiin gitu. Tanggul Lumpur Lapindo yang menenggelamkan beberapa desa Kecamatan Porong ini. Untuk yang punya sertifikat atau yang sudah bersertifikat rumahnya sih enak ya, bisa dapat ganti rugi. Kalau yang belum bersertifikat itu kasihan, sudah mulai dibongkarin dulu. Banyak yang sudah mulai dibongkarin ini. Mungkin yang udah dibongkar ini udah dapat ganti rugi mungkin ya. Ini banyak yang dibongkarin, soalnya sebelumnya ini masih dibuat dagang ya sama orang-orang. Entah itu dagang apa, buat dagang di situ masih. Cuman sekarang udah dibongkarin. Mungkin lebih baik gitu ya, buat meminimalisir resiko dari bencana yang ada. Lebih baik gitu. Soalnya kalau udah dikosongin ya dikosongin gitu. Resiko banget itu, deket soalnya. Daerah sini yang masih pemukiman aja cukup dekat kok dari Tanggul itu, apalagi itu tadi. Apalagi
daerah sini sih masih belum ada ganti rugi ya. Kalau menurut aku sih, setahu aku gitu sih. Kita sudah memasuki wilayah Tanggulangin ya. Tanggulangin Sidoarjo. Kita mau nyampe rumah, kita putar dulu di depan trans selanjutnya itu sekalian mau beli bensin. Udah klik 13 kilometeran saja klik itu ya lur. Malam minggu Tanggulangin rame lur. BCS tuh. Waduh, penyemprotan lur. Penyemprotan dari sama desa 8 ya. Waduh. Kamera ini pasti basah ini. Bentar aku minggir dulu ya. Kuliah. Oke, kita lanjut lagi. Tadi sempat basah ya dari penyemprotan teman-teman tadi. Itu tadi penyemprotan dari daerah desa Ngapan ya. Tadi ada juga Pak Cari yang naik mobil tersebut sama teman-teman dari Hip Garage, owner Hip Garage. Kita putar di sini aja. Kalau kita ada di belakangnya tadi, waduh, basah semua ini. Malam-malam basah-basah, aduh, masuk angin lur. Bahaya. Masih kerja ada liburnya loh. Oke, semoga aja penyemprotannya udah jalan jauh ya. Kita mau sekalian isi bensin dulu biar agak jauh dari penyemprotan tadi. Kalau masih semprotan lagi ya basah ini. Baju aja udah lumayan basah ini tadi. Ada semprotan buat bersihin helm ini. Soalnya udah 1 mingguan, udah berapa minggu ya aku bersihin ini helm. Lumayan lah, antibakteri. Wah, mantap. Oke, udah nyampe pom bensin, kita beli bensin dulu ya. Seperti biasa kita beli Pertalite. Oke, udah selesai isi bensin, kita lanjut OTW pulang ya. Ini kayak mana tadi mobil penyemprotan? Makin di Balai Desa ya? Enggak kayak ini. Langsung ke base camp ini. Oh, nyemprot di sini. Tapi lewat situ tadi soalnya bahasa itu tadi.
Mungkin sekarang sekitar setengah 9 atau jam 9 ya lur. Mungkin karena malam minggu ya masih pada buka ini toko-toko di sana aja untuk ini udah habis. Jalan gitu ada perbaikan di sana, ada perbaikan gorong-gorong, masang pop culvert gitu, pop buat gorong-gorong itu ya loh. Soalnya di sini belum terpasang semua popnya, masih sebagian daerah sini aja yang dipasang. Won't you take me home? Give me with you, babe.